Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersyukur pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama mengawali hari kita di dalam doa kita. Kita yakin dan percaya bahwa hanya doa yang menjadi kekuatan dan nafas hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat waktu yang indah ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk berdoa. Kami boleh Tuhan mengawali hari kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami. Dan sepenuhnya kami menyerahkan seluruh jiwa kami ke dalam pimpinan Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, dan biarlah firman-Mu juga meneguhkan hati kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Yesus saja dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Katakan lagi, yang ku sembah ya Tuhan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus,
masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami sembah. Haleluya. Sebab Kau Allahku, Engkau Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Kami menyembah di dalam hadirat-Mu. Lebih dalam Tuhan, lebih lagi. Oh Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, sebab Kau yang layak Tuhan, Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Dalam kehidupan kami, dan kami hanya bersandar padamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ajaib segala rencana-Mu. Engkau Allah kami yang baik. Kami punya Yesus yang baik. Haleluya. Engkaulah yang kami perlukan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Dan segala hal yang terjadi, yang kami alami Tuhan, itu tidak terluput dari rencana-Mu. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, kami mau selalu berkata, Engkau baik. Haleluya. Iralama sangaria ramaya sora karamo. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku
berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari katakan lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Biarlah musik saja menyanyikan pujian ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita yang terjadi, terkadang bukan hanya hal yang menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan dan menyedihkan itu bisa terjadi. Dan di dalam hal ini dituntut untuk kita bisa tetap berkata, Tuhan itu baik. Sebab rencana Tuhan tidak pernah salah, dan rencana Tuhan selalu yang terbaik.
Kalau hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang menyedihkan, kegagalan, mengalami himpitan, atau bahkan hari-hari ini kita sedang sakit, percayalah, ketika kita berkata, Tuhan, Engkau baik, sesuatu yang besar terjadi. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Ada sesuatu rencana yang indah di balik semua ini. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Hanya kita bisa menyembah Tuhan. Berikan kita penyembahan kita, pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Inilah kerinduan kami. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Oh, menyenangkan-Mu. Oh, menyembah-Mu Tuhan, yang dapat kami berikan. Oh, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Segala yang terjadi, oh, dalam hidupku, kami mau berkata, kami mau mengatakan, Yesus baik. Terima kasih, syukur Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Kami perlukan Engkau Tuhan. Engkaulah yang selalu kami andalkan. Engkaulah yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Dan ketika kami bersandar padamu Tuhan, kami merasakan ketenangan,
Ketika kami dekat kepada Engkau, kami rasakan kedamaian. Shikaralamaramaya pura karamaya sikaramu. Menghadapi segala percobaan masalah hidup kami hanya bersandar kepada Engkau, Tuhan. Dan pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami, Tuhan. Kami tenang bersama-Mu, Jesus. Iralalama sadaramaya paramu, sikialamor. Haleluya. Ya Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami tenang bersama-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah yang menjadi pertolongan kami. Kepadamu kami percaya Bapa, kepadamulah kami bersandar Tuhan. Kami mau selalu berada di dekat-Mu, kami mau selalu duduk diam dekat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami merasakan sentuhan kasih-Mu. Dan kami juga mau mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang Kau pakai. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan kami, menasihati kami, menuntun kami, dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari berkenan di hadapan-Mu. Kami siap untuk firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara yang terkasih, kita ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan di pagi ini, supaya mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini, melanjutkan kehidupan yang sudah Tuhan percayakan. Kita sama-sama buka di dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-46. Dituliskan begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Satu kali ada seorang bapak yang bekerja di luar kota. 1 bulan sekali bapak ini biasanya pulang ke rumahnya untuk melihat anak dan istrinya. Dan memang dia masih punya anak 2. Yang satu berumur 7 tahun, yang satu berumur 5 tahun. Tentunya lagi lucu-lucunya sebagai seorang anak. Dia menyempatkan waktu di tengah pekerjaannya pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Dan juga kangen dengan rumah, karena dia tahu rumahnya juga adalah rumah tempat yang sangat menyejukkan bagi dia. Nah, satu kali dia biasanya pulang di akhir bulan, tetapi ini karena ada libur dia pulang di 2 minggu. Dan ketika dia sampai di tempatnya, di rumahnya, dia mendapati rumahnya berantakan, kacau balau, berserakan di mana-mana, kotor sekali, tidak seperti biasanya ketika dia pulang yang kelihatan rapi dan kelihatan berbentuk indah, enak untuk tempat beristirahat di akhir bulan. Tetapi ketika dia pulang di tengah bulan, dia mendapati rumahnya berantakan, kacau balau. Nah, dia kemudian bertanya kepada istrinya, kenapa seperti itu? Dan istrinya menjawab. Dan pada akhirnya sedikit ada perselisihan lah antara istri dan suami ini, dan kemudian juga melibatkan anak-anaknya, karena anak-anaknya juga yang ternyata bikin kacau, bikin gaduh dari keadaan di rumah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang bisa kita terima dari cerita ini, apakah arti rumah bagi Anda? Tentu bukan sekedar tempat berteduh. Rumah penting dan bermakna karena merupakan tempat kita bertolak dari pagi, melakukan aktivitas dan sampai malam. Itu sebabnya orang menata rumahnya senyaman mungkin, dengan tujuan agar dia betah,
setiap orang mempunyai gambaran ideal tentang rumahnya. Itulah yang membuat orang kangen dengan rumahnya. Mungkin rasa kangen inilah yang menguasai Yesus kala ke Yerusalem. Sebab bagi orang Israel, Yerusalem bukan sembarang kota karena bait Allah ada di sana. Dan kita harus mengerti bahwa bait Allah adalah lambang status sosial mereka, lambang ekonomi mereka, bahkan merupakan lambang politik bagi mereka juga. Nah, ziarah ke Yerusalem menjadi impian setiap umat Allah karena memang mereka bisa beribadah di bait Allah. Mengingat lalu lintas yang tak selancar sekarang, mungkin bagi sebagian umat, ziarah ke Yerusalem hanya sebuah impian. Nah, setelah sampai di Yerusalem, Yesus pergi ke bait Allah dan sang guru ingin pulang ke rumahnya dan bersekutu dengan Bapa di sana. Akan tetapi, suasana tidak lagi hening dan sekudus yang Yesus bayangkan. Rumah Allah tidak berbeda dengan pasar karena disesaki dengan para pedagang. Ketika menyaksikan semua itu, Lukas mencatat dari apa yang kita baca tadi, dari perikop Lukas 19 ayat 45 sampai 48, mulailah Yesus mengusir pedagang itu, kata ayat 45. Yesus marah karena rumahnya telah berubah dari rumah doa menjadi sarang penyamun. Awalnya penjual binatang ada di sana untuk menolong agar umat tidak repot-repot membawa hewan kurban ke rumah, ke bait Allah. Tentulah bukan hal gampang membawa hewan kurban ke Yerusalem pada saat itu. Kalau sekarang mungkin gampang, tinggal kirim, tinggal grab, tinggal go back, datanglah ke sana. Tapi meski demikian, banyak orang yang membawa sendiri hewan terbaik dipersembahkan kepada Allah. Nah, persoalannya adalah kadang hewan korban ditolak karena dianggap tidak kudus. Butuh sebuah legalitas. Kalau yang kita mengerti hari ini butuh yang namanya sebuah organisasi untuk melegalkan sesuatu. Akibatnya, mereka harus membeli dari pedagang bait Allah yang telah tersertifikasi. Harganya lebih mahal dari biasanya. Nah, kegiatan inilah tidak ubahnya dengan sebuah perampokan. Hal yang membuat Yesus bertambah marah, baik umat maupun imam sepertinya merasa tidak ada yang salah. Padahal di mata Yesus, mereka tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengusir mereka semuanya dari bait Allah yang merupakan rumah. Nah, kita harus mengerti kenapa maksud dan tujuan bait Allah dibangun adalah menjadi satu tempat bagi kehadiran Allah secara istimewa. Allah berkenan hadir secara istimewa sehingga umatnya boleh berdoa dan memuji Dia. Di sini Allah akan bertemu dengan umatnya dan Allah mau mendengar seruan doa, permohonan dan pertobatan umatnya. Ini menandakan bahwa kasih Allah bahwa masih mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan apa tujuan bait Allah? Bahwa untuk mengajar mengenai kekudusan Allah dan keberdosaan manusia, maka ada tempat yang disebut ruang kudus yang dibatasi oleh sebuah tirai. Itu sebabnya ketika rumah itu, bait Allah itu dijadikan tidak dengan maksud yang tujuannya, Yesus marah di sana. Dan tujuannya adalah mengajarkan cara mendekati Allah, yaitu melalui persembahan korban. Karena itu ketika Yesus mati sebagai korban Allah, di situ baru tabir itu terpecah dan manusia bisa berakses, berhubungan langsung dengan Tuhan. Kalau zaman dulu harus membawa sebuah alat sarana pengorbanan, yaitu hewan. Tetapi sekarang oleh iman kita kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib, kita tidak perlu membawa korban. Korban sudah ditebus oleh kematian Kristus di kayu salib. Kita yang dulunya terpisah sekarang bisa langsung berhubungan dengan intim dengan Tuhan. Nah, alasan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah adalah
karena bait Allah pada waktu itu kehilangan makna yang sesungguhnya. Bait Allah seharusnya menjadi rumah doa dan tempat perjumpaan umatnya dengan Allah yang disembah telah berubah menjadi sarang penyamun dan tempat perdagangan. Dari sini hilanglah fungsi rumah Allah itu, dan itulah yang membuat Yesus marah. Dan kemarahan Tuhan Yesus menunjukkan dialah yang paling berhak sebenarnya menyucikan bait Allah, karena Yesus adalah Mesias. Yesus adalah pribadi yang benar-benar bisa kita percaya. Nah, jika kita melihat keempat Injil, setidaknya ada 3 cara Yesus menyucikan bait Allah. Yang pertama, dengan menegur. Tuhan berbicara kepada imam dan semua yang ada di dalam bait Allah, bahwa bait Allah adalah tempat kudus perjumpaan Allah dengan kekasihnya, dengan umatnya. Kalau mereka ribut dengan sendirinya, maksud hati ingin menyembah Allah, akhirnya hilang dan membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Nah, ini yang menarik. Kadang-kadang Tuhan ingin menegur kita dengan cara mungkin, dengan cara yang baik, melalui berkat-Nya. Tetapi kebanyakan dari kita kadang-kadang kalau hidupnya dengan kondisi yang enak, kita melupakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menegur, mungkin masih dengan cara halus. Mungkin dengan ekonomi kita sedikit goyang, baru kita ingat Tuhan. Atau mungkin hubungan suami istri mulai merenggang, kita sedikit goyang dan mengingat Tuhan. Tetapi perhatikan, Tuhan juga menegur. Tuhan membalikan meja dagang dan mengusir mereka. Ini tindakan yang lebih keras. Mungkin kadang kita perlu dibuat teguran secara keras. Mungkin kita mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sudah berdoa berkali-kali tidak sembuh. Tapi ingat, mungkin itu cara Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sudah tidak memperlakukan Tuhan sebagaimana adanya, tidak memperlakukan Tuhan sebagaimana mestinya, sehingga kita kadang mendapat teguran yang sedikit keras. Dan kalau kita melihat Yohanes pasal 2 ayat 15, Tuhan berkata, Ia membuat cambuk dari tali lalu mencambuk mereka dan mengusir mereka dari bait suci. Ini cara yang sangat keras. Kalau kita kena cambuk, pasti merasa sakit dan menderita, bukan? Itu sebabnya kadang-kadang ketika kita mengalami sebuah pergumulan, tantangan yang begitu berat dalam kehidupan kita, sepertinya tidak selesai-selesai. Kita harus mengingat, mungkin itu cambuk dari Tuhan. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa semua penderitaan itu cambuk dari Tuhan. Tetapi untuk menjadi perenungan bagi kita, ketika kita sudah bergumul dengan sesuatu dan sepertinya kita berat melakukannya dan tidak mendapatkan jawaban yang sebagaimana mestinya yang kita inginkan, kita mengingat apakah kita harus merupakan sebuah teguran dari Tuhan. Itu sebabnya, nah pertanyaannya buat kita, mengapa Tuhan melakukan itu? Mengapa Tuhan melakukan teguran itu? Ingat bahwa Allah yang telah menjadi manusia memang adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi kita harus ingat bahwa Dia tidak pernah toleransi dengan dosa. Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Karena Dia adalah Allah yang maha adil dan maha juga. Maha kasih, maha adil juga. Ingat, mungkin tanpa kita sadari, kenapa Tuhan menegur kita, karena mungkin tanpa kita sadari kita bersinggungan dengan apa yang dinamakan dengan dosa. Itu yang harus kita ingat, introspeksi diri. Kenapa seperti ini? Mungkinkah ada dosa dalam kehidupanku? Mungkinkah ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan? Mungkinkah rumah tanggaku begini terus karena ada sesuatu hal yang tidak senangkan aku Tuhan? Mungkin pekerjaan kita ketika tidak mengalami situasi yang membaik, mungkin ada sebuah hal yang tidak menyenangkan bagi hati Tuhan. Atau mungkin masa depan kita
atau mungkin sakit penyakit kita, mungkin ada hal yang tidak menyenangkan dari kehidupan kita sebagai bait Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya John Nolan, seorang penafsir Injil Lukas, beranggapan bahwa tindakan Yesus adalah tindakan simbolik yang menyimbolkan tentang Allah yang menyucikan umatnya Israel dan meminta mereka kembali kepada Tuhan dalam penyembahan yang benar. Mungkin teguran yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, sakit, mungkin adalah cara Tuhan supaya kita kembali menyembah Tuhan dengan benar. Nah, karena kita adalah pribadi kehidupan manusia yang sering terjebak dalam rutinitas dan ritualitas penyembahan, sehingga kita tidak ada merasakan adanya hubungan lagi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin lakukan dari kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Nilai dari dosa yang konsisten bukanlah bahwa Allah akan mendengarkan kita, tapi kita yang mendengarkan Allah. Itu sebabnya kita jarang mendengarkan Allah, tetapi seringkali Allah diminta oleh kita untuk mendengarkan kita. Padahal keinginan Tuhan adalah kita mendengarkan Tuhan melalui perintahnya, melalui firman Tuhan, melalui doa kita mendengar, bukan hanya meminta berkeluh kesah, Tuhan kenapa ini terjadi, kenapa. Tapi pernahkah kita berkata, Tuhan ini aku, apa yang harus aku perbuat bersama dengan Engkau? Pernahkah kita melakukan seperti itu? Beberapa tahun yang lalu ada sebuah penyelidikan yang dilakukan pemerintah di Amerika, mendapati bahwa beberapa truk mengangkut sampah dengan truk pendingin yang biasanya digunakan untuk mengangkut makanan. Salah satu alasannya bila truk yang melakukan perjalanan jauh harus kembali tanpa mengangkut apapun, maka ongkosnya tidak mencukupi. Dalam sidang dengar pendapat yang diadakan oleh Kongres, para kemudi truk mengatakan bahwa sampah merupakan komoditas favorit karena mereka dibayar untuk mengangkut sesuatu yang tidak bisa rusak. Wow, supir truk ini pergi membawa makanan, mengantar, dan pulang nanti membawa sampah, dan kemudian dilakukan terus-menerus. Menjawab alasan itu, para pakar ilmu gizi mengatakan bahwa dengan melakukan hal itu, mereka ibarat menyajikan salad kentang dari tempat sampah yang sudah diacak-acak oleh kucing. Nah, skandal polusi demi mencari uang ini belum bisa dibandingkan dengan apa yang diceritakan oleh Yohanes dalam pasal 2 ayat 13-22. Ketika Yesus mengusir para penukar uang di bait Allah karena niat mereka hanya untuk mencari untung telah mengotori rumah Bapaknya. Namun yang juga menjadi sama buruknya adalah mengotori bait tubuh kita dengan pikiran dan perbuatan yang semestinya. Itu sebabnya ketika teguran datang, ketika cambukan datang, ketika hal yang tidak menyenangkan datang, mungkin Tuhan lagi mengingatkan kita bahwa pikiran, hati, dan perbuatan kita berjalan tidak semestinya. Dalam banyak hal, sebenarnya banyak orang yang tidak lebih baik daripada pengemudi truk atau pedagang yang di bait Allah di zaman Yesus. Orang seringkali beranggapan bahwa akan lebih menguntungkan jika menyimpan sampah nilai-nilai kehidupan duniawi dalam benaknya. Seberapa sering kita menyimpan sampah? Artinya sesuatu pikiran atau tindakan, keputusan pikiran, keputusan dari hati menjadi sebuah tindakan yang tidak semestinya. Itulah yang kita simpan dan kita pegang dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya yang terjadi semuanya bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang di dalam doa kita, ketika kita bergumul dengan sesuatu belum mendapatkan jawaban,
kita berpikir bahwa Tuhan yang salah, tapi padahal Tuhan lagi menunggu supaya pikiran dan perbuatan kita berubah, baru Tuhan memberikan anugerahnya. Tapi seringkali kita nggak berlaku seperti itu. Banyak orang menyalahkan Tuhan, padahal yang salah adalah pikiran, hati, dan perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita memang harus hidup di dunia ini, tetapi jangan biarkan dunia hidup dalam diri kita. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menjaga terus dan terus memelihara kekudusan kita? Ingat 1 Korintus 13 ayat 1 Korintus 3 ayat 16. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah saya dan saudara. Perhatikan, kata bait mempunyai pengertian dalam pengertian bahasa aslinya adalah ruang suci dan ruang maha suci. Gagasannya adalah ruang yang tersendiri, yang dipisahkan, dan ruang itulah yang menjadi Tuhan hadir di sana untuk bersekutu dengan kita. Tetapi kita tahu bahwa ruang itu adalah dalam hati dan pikiran kita. Tapi seringkali pikiran kotor dan perbuatan yang tidak baik kan bermula dari pikiran dan hati. Dari pikiran menjadi sebuah keputusan dalam hati dan menjadi sebuah tindakan. Seringkali kita salah melakukan itu. Dan kita tahu bahwa kita adalah tubuh bait Allah, kata 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang 16. Itu sebabnya yang ruang maha suci, yaitu ruang yang tersendiri yang dalam diri kita, yaitu dalam hati nurani kita, itu adalah tempatnya Roh Allah yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan Yesus bahwa bait Allah adalah rumah Allah dan rumah doa. Allah mau berdiam di dalam diri kita, dalam tubuh kita, di hati kita, di pikiran kita, ketika kita ada dimanapun berada. Bukan hanya ketika di gereja, tapi justru sebaliknya di marketplace kita. Di mana ada kita ada. Kita menunjukkan bahwa diri kita adalah bait Allah. Kenapa? Karena ketika Tuhan ada dalam diri kita, maka ketika kita berada di ruangan tamu, maka Tuhan hadir dan menyaksikan, mendengar pembicaraan kita. Karena Tuhan ada dalam diri kita, maka ketika kita berada di ruang makan, di ruang keluarga, Tuhan melihat apakah kita makan bersama keluarga, dan Tuhan dengar obrolan kita. Dan ingat, karena Tuhan ada dalam diri kita, maka ketika kita berada di ruang doa, apakah di rumah ada ruang doa? Harusnya ada. Ketika di ruang doa, Tuhan lihat apakah kita sekeluarga membaca, merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa kita. Bukan pikiran yang buruk, bukan hati yang jelek, bukan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi kita bersama dan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Disitulah Tuhan ada. Dan ingat, karena Tuhan ada dalam diri kita, maka ketika kita berada di ruangan kerja, juga Tuhan hadir melihat, mendengar apa saja yang kita kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kerja di luar, bagaimana kehidupan kita? Kalau ibu-ibu yang kerja di rumah, ketika mengerjakan piring, apakah dengan bersungut-sungut, mencuci piring, menyapu rumah, mengepel rumah, apakah dengan bersungut-sungut? Tuhan melihat itu semua. Karena Tuhan ada di dalam diri kita, maka ketika kita berada di segala ruangan, dalam segala kehidupan kita, dimanapun kita berada, maka Tuhan melihat kita semuanya. Hal-hal yang kelihatannya sepele dan semua orang tahu bahwa Allah itu maha tahu, maha hadir, namun tetap saja banyak orang berlagak tidak tahu dan berani membohongi Tuhan dengan menyembunyikan motivasi, keinginan yang salah, bahkan pikiran, perasaan hati, dan perbuatan kita seolah-olah Tuhan tidak tahu. Padahal Tuhan tahu. Karena sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan ada dalam diri kita, dan diri kita adalah baitnya Tuhan. Itu sebabnya
Ketika kita dalam doa kadang-kadang tidak mendapatkan jawaban di tengah-tengah tantangan, ingat, mungkin ada yang salah dalam pikiran dan hati dan tindakan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya seorang teolog berkata, Kierkegaard menuliskan bahwa doa tidak pernah mengubah Allah, tetapi doa akan mengubah dia yang berdoa. Itu sebabnya tak jemu-jemulah di dalam doa. Seringkali kita terjebak di dalam doa, mengatur Tuhan yang menjadi pemilik dari bait suci kita. Kita ingin mengatur Tuhan, bukan kita yang menurut kepada Tuhan sebagai sang pemilik. Banyak orang terjebak dalam posisi yang seperti ini, sehingga pada akhirnya banyak orang yang kecewa, sehingga tidak lagi menghargai kalau dirinya adalah bait Tuhan. Kita pagi ini diingatkan bahwa diri kita bait Tuhan. Ketika kita berdoa belum mendapatkan jawaban, ingat, kita harus mengintrospeksi diri. Jangan-jangan ada yang salah dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk melalui kehidupan kita. Satu kali ada seorang ibu yang tekun membersihkan rumahnya karena dia mempunyai 5 anak. Anaknya laki-laki, semuanya. Yang satu, nomor pertama berumur 10 tahun, yang kedua berumur 8 tahun, yang ketiga berumur 6 tahun, yang keempat berumur 4 tahun, dan yang kelima berumur 2 tahun. Ibu ini tidak punya pembantu. Pada akhirnya dia sempat mengeluh kepada suaminya dan ngomong, kalau bisa kita cari pembantu. Tapi suaminya berkata, kalau kita cari pembantu, uang bulanan kita kurang untuk sekolah anak-anak dan sebagainya. Di tengah pergumulan yang begitu berat, dia harus mengerjakan semuanya. Dia berdoa, dia berkata, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah. Harus mengatur 5 anak, masak dan membersihkan rumah, masih kecil-kecil. Dan kemudian karena dia terus mengeluh, pada akhirnya dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini berkata, tidakkah pernah engkau mengucap syukur sepanjang hidupnya sekali saja? Dan kemudian hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan berikan kekuatan ibu ini untuk melampaui kehidupannya bersama dengan engkau dalam ucapan syukur. Hanya begitu dan berkata amin. Kemudian ibu ini pulang. Dan ketika sampai di rumah, mendapati semua berantakan dan segala sesuatunya berantakan, dia kemudian masuk kamar. Aku marah Tuhan, tapi aku harus mengucap syukur. Dan ketika dia mengucap syukur, diingatkanlah dalam kitab bagaimana ketika Musa bertemu dengan Yitro. Ketika dia harus mengatur sedemikian banyak ribuan anggota bangsa Israel dengan kecapeannya, diingatkan dengan sebuah kata delegasi, tugaskan. Dan mulailah ibu ini tidak pernah mengeluh lagi, dan kemudian mulai mengajarkan anaknya yang pertama untuk membantu dia dalam membersihkan rumah. Dan kemudian dia hanya minta satu hal kepada suaminya, tolong belikan mesin cuci saja untuk cuci baju, dan kemudian dibelikan. Sejak itu dia mulai mendelegasikan tugasnya kepada anaknya yang pertama, kepada anak yang kedua, kepada anaknya yang ketiga, bahkan anaknya yang keempat. Bahkan anaknya yang 2 tahun diberi pengertian untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Pada mulanya begitu kegaduhan terjadi, begitu protes terjadi kepada anaknya yang begitu nyaman. Tapi kemudian ibu ini karena harus dikatakan harus bersyukur dengan segala sesuatu, dia memberikan pengertian-pengertian kepada anaknya. Dan pada akhirnya kemudian mereka punya mesbah keluarga lagi. Ibunya cerita kepada anak-anaknya dan suaminya untuk selalu mengucap syukur. Karena mengucap syukur ada kekuatan. Dan pada akhirnya keluarga ini pun menjadi keluarga yang diberkati. Karena hidup dalam pikiran, dalam kehendak, dalam perbuatan yang selaras dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Dari segala keterbatasan hamba-Mu, hamba berdoa, Tuhan menolong Roh Kudus yang ada dalam hati kami, memberikan pencerahan lebih lagi berbicara lepas pribadi, sehingga kehidupannya semakin indah, sehingga pikiran, hati, dan perbuatannya menyenangkan Tuhan. Tolong Tuhan.
Dan kami berdoa untuk bangsa kami di tengah masa pandemi ini. Terus Tuhan pimpin Presiden sampai RT yang menjadi ujung tombaknya. Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan untuk menghadapi seperti ini. Terlebih kepada gereja kami, GSJ Ebenezer Surabaya. Tuhan tolong gembala, wakil gembala, majelis gereja, seluruh staf pastoral, pengerja, bahkan jemaat Tuhan, semua dalam kasih, dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan ada. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang membutuhkan pertolongan, yang sakit saat ini. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera menghadapi hal seperti ini. Kalau Tuhan izinkan sembuh, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan. Tapi kalau Tuhan izinkan proses, Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan, dan damai sejahtera Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong siapkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mampukan kepada dia. Yang berdoa untuk pergumulan suami istri, keluarga, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan oleh karena kuasa Roh Kudus. Dan terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang masa depan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi kami. Tuhan memberkati dan menghadapkan wajahnya kepada kami, sehingga damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kami, sehingga diberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, masa muda kami, dan segala apa yang kami sentuh akan dalam berkat Tuhan. Sebab janji firman Tuhan mencatat seluruh keluar masuk kita dalam berkat rahmat kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang intim hari-hari. Itulah yang akan menolong, memberikan kekuatan bagi kehidupan kami sepanjang yang Tuhan tetapkan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Sampai jumpa di hari esok di doa pagi yang sama. Tuhan Yesus memberkati.